bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti. Itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir, menilai keterangan tertulis dua ahli hukum yang dihadirkan sebagai saksi dari Kejaksaan Agung adalah hasil plagiasi. Perdebatan pun terjadi saat sidang pra-peradilan Tom Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat pagi tadi. Anda tutup, kalau enggak saya tutup mereka. Jangan begitu. Begitu aja. Bagi kami ini penjiplakan. Titik komanya itu sama persis. Istilah penjiplakan kami berkata. Silakan bertanya. Istilah penjiplakan. Jangan gunakan istilah penjiplakan. Kamu mau mengatakan saya? Dia akan mengatur. Kamu mau saya atur? Saya atur hukum kalian atur. Makanya semuanya aja. Dan semuanya. Ikut ke depan. Minta saya tinggalkan di sini. Ya. Ya. Kami ingin menegaskan. Ya. Ini kesempatan kami. Kami ingin menegaskan bahwa setelah membaca yang tertulis dari saudara ahli yang dikatakan dari diakui dibuat sendiri, lalu ternyata kami kritik sama persis dengan yang dibuat ahlinya, kami melakukan keahlian saudara dan kami akan memproses ini secara akademik, secara menjiplak ini. Dan untuk itu kami tidak menganggap dia sebagai ahli dan kami tidak akan menanyakan apa kepada dia. Terima kasih ya. Sampai hari ini Kejaksaan Agung masih belum menyertakan bukti audit keuangan negara untuk membuktikan adanya kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Audit tersebut dinilai penting sebagai dasar penetapan tersangka Tom Lembong. Kami akan membahasnya bersama dengan ahli hukum pidana yang dihadirkan pihak Tom Lembong, Profesor Muzakir, dan ahli hukum pidana dari Kejaksaan Agung, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Prof. Muzakir, Prof. Hipnu. Selamat malam, Muzakir, Mbak Sufi. Baik. Prof. Hipnu, tadi kita sudah dengar bersama ribut-ribut yang terjadi dalam sidang hari ini soal tudingan bahwa Anda dan ahli pidana satu lagi yang dihadirkan oleh Kejaksaan Agung saling contek. Apa penjelasan Anda, Prof. Hipnu? Ya, penjelasannya begini. Hakim dalam rangka untuk mempercepat suatu putusan, kan ini kan permintaan dari hakim. Jadi diminta masing-masing ahli atas perintah jaksa untuk mempersiapkan catatan-catatan pendapat di dalam suatu persidangan. Sehingga tadi hakim itu menginginkan yang sudah terjadi di dalam catatan nggak perlu diributkan. Kan gitu, Pak. Nah, oleh karena itu kami begitu dihubungi Rabu malam Kamis itu langsung saya bikin. Langsung saya catat dan saya tanda tangan digital. Sudah saya kirim. Kan gitu kan. Nah, kemudian teman yang lain juga kemudian juga membuat. Lah, konon ini hampir sama. Saya juga tidak tahu. Kan itu loh. Saya tidak tahu. Nah, dalam hal seperti ini mana yang sama? Saya juga tidak tahu karena saya waktu bikin itu sudah 3 hari yang lalu. Kan itu 3 hari saya kirimkan. Nah, konon dalam suatu diskusi ada yang sama. Lah, pertanyaan siapa? Ya teman yang melihat. Lah, inilah yang sebetulnya pertanyaan kedua. Saya kan hadir untuk dimintai suatu keterangan. Sudah saya sampaikan. Jelas A, B, C, D sampai selesai. Sampai suatu diskusi. Kemudian pada sidang yang kedua, teman yang kedua, baru permasalahan itu timbul. Nah, sekarang pertanyaannya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jaksa itu kan sama semua. Jadi kalau dimungkinkan sama juga bisa. Catatan, karena objeknya sama. Sama jawabannya apa? Karena kita merujuk, misalkan penetapan tersangka apa sih dasarnya? Oh, putusan MK 21. Penetapan terkait dengan bukti permulaan apa sih sepertinya? Kemudian terhadap keuangan negara apa sih dasarnya? Oh, MK 130. Ya, itu sama kan itu loh. Itu yang saya melihatnya seperti itu. Tapi kalau ada yang lain saya tidak tahu. Lah, jawaban-jawaban yang itu adalah bersumber pertanyaan dari kejaksaan sehingga kita menjawab pertanyaan dimungkinkan yang kemudian kita serahkan pada majelis hakim.
Prof. Itu. Hipnu, di Tapi sini waktu itu kami sudah saya serahkan sebelumnya. kami menampilkan keterangan tertulis dari Prof. Hipnu dan juga dari ahli yang lain ya, yang disebut katanya sama, yaitu ahli Taufik Rahman. Di sini kami pegang, kami mendapatkan kedua keterangan tertulisnya, dan dari poin 1 sampai poin 9 terlihat sama, Prof. Hipnu, sampai titik komanya kalau menurut dari kuasa hukum Tom Lembong ya, yang benar-benar memegang dan melihat langsung, kami melihatnya dari dokumen ini, dari tayangan ini, memang poinnya sama dari 1 sampai 9. Apakah Prof. Hipnu juga sudah membandingkan dua keterangan tertulis ini? Saya nggak membandingkan, kalau 1 sampai 9 saya yang bikin, Pak. Ya. Saya yang bikin. Kalau yang lain saya nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi lebih saya duluan, itu loh, nggak ngerti. Saya 9 itu dulu. Sudah saya kirimkan 3 hari sebelum sidang untuk mempercepat suatu persidangan. Jadi saya juga kaget tadi kok timbul seperti itu. Dan Prof. Hipnu memastikan tidak ada koordinasi dengan ahli yang lain, tidak ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung mengenai isi dari pendapat yang akan Prof. Hipnu sampaikan ya dalam keterangan tertulis itu? Tidak ada. Kami hanya mendasarkan pertanyaan-pertanyaan Jaksa Agung, apa yang akan diminta. Sehingga sebagai untuk mempermudah persidangan, saya buat catatan dari rumah, kemudian saya email, dan saya tanda tangani 3 hari sebelum suatu sidang. Oke, baik kalau begitu. Kita sekarang beralih ke poin yang lain yang sangat dibahas dalam persidang pra-peradilan. Ini adalah terkait dengan bukti. Dari pihak Tom Lembong menyatakan bahwa bukti auditnya mana untuk membuktikan ada kerugian negara. Sementara dari pihak Kejaksaan Agung mengatakan bahwa tidak perlu ada bukti yang terkait dengan audit. Pertanyaan saya ke Prof. Muzakir, kenapa bukti audit, terutama audit BPK, itu harus ada dalam kasus dugaan korupsi impor gula ini? Baik, saya ingin menerangkan terkait dengan kedudukan dari kerugian keuangan negara. Kalau berdasarkan perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi, kedudukan kerugian negara itu sudah bergeser. Yang semula delik rumusan deliknya formil, sehingga ada kerugian negara, tidak ada kerugian negara, yang penting di situ katanya adalah kata dapat. Ya. Sehingga kalau ada proses pemeriksaan itu dapat merugikan keuangan negara, itu sudah cukup. Tapi begitu ada perubahan yang sangat fundamental dalam konteks ini, mengubah delik formil itu menjadi delik material, dan menghapus atau istilah bahasanya menyatakan inkonstitusionalitas kata dapat sebelum frase merugikan keuangan negara, maka kedudukan rumusan delik pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu berubah. Perubahan adalah menjadi delik material atau juga bisa disebut sebagai delik formil material. Kalau itu berubah menjadi delik material, itu artinya kerugian negara wajib ada. Seperti adanya orang mati dalam kasus pembunuhan. Nah, kalau itu orang mati harus ada kasus pembunuhan, belum mati dan juga hilang, itu tidak bisa dikatakan sebagai pembunuhan. Hilang ya hilang. Gitu. Tapi kalau ini kerugian negara harus ada. Karena apa? Ini delik material. Kalau delik material kerugiannya, bagaimana membuktikan kerugiannya lebih dahulu ya. Kerugian negara harus dibuktikan secara resmi berdasarkan audit investigatif yang menyatakan begitu ada kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3. Nah, pertanyaannya apakah termohon dalam hal ini penyidik itu bisa membuktikan ada naskah perhitungan atau hasil audit investigatif yang menyatakan ada kerugian negara karena tindak pidana pasal 2 atau pasal 3. Jadi kalau itu tidak ada, berarti tidak ada kerugian keuangan negara. Prof. Muzakir, apakah harus bersumber dari BPK? Itu yang harus menjadi pegangan, yang dari BPK? Jadi prinsipnya begini, kalau produk laporan pertanggungjawaban itu sudah tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, ya, itu naskah total, semua naskah itu adanya di BPK. Karena setiap menteri setiap tahun harus melakukan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara itu kepada BPK. Jadi kalau gitu, naskah semua dokumen asli itu ada di BPK. Nah, pertanyaannya apakah harus BPK? Nah, kalau naskah aslinya sudah di BPK, berarti yang tanggung jawab mengaudit itu adalah BPK, dan yang bertanggung jawab mengaudit kembali
karena ada permintaan dari penyidik untuk memeriksa kembali terkait dengan laporan pertanggungjawaban itu juga BPK. Tidak mungkin ada lembaga lain kalau perkara itu sudah diserahkan, laporan pertanggungjawaban sudah diserahkan pada BPK. Kalau ada lembaga lain yang berani melakukan audit lagi yang sudah diserahkan BPK, bukankah itu bertentangan mandat mereka itu dari Undang-Undang Dasar 45? Yang lain tertinggi itu undang-undang, bahkan ada lembaga yang dibentuk karena kepres diubah menjadi perpres. Ya, saya kira itu yang penting. Ya, sekarang saya bergeser karena ada pendapat lain dari Prof. Hipnu yang menilai bahwa untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang ditersangkakan kepada Tom Lembong ini tidak diperlukan bukti audit keuangan negara. Apa dasarnya, Prof. Hipnu? Ya, gini Mbak, diperlukan audit, tapi audit yang masih bukti permulaan. Kan gitu, karena namanya suatu kerugian negara, korupsi kan ada 7 jenis, diantaranya ada kerugian negara, maka diperlukan adanya kerugian sementara. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menghitung itu bisa BPK, tadi Pak Mar, BPK, BPKP, instansi lain, atau penyidik sendiri yang mengundang pejabat yang berwenang. Lah, itu yang dijadikan dasar melakukan suatu pemeriksaan keuangan negara. Jadi keuangan negara itu suatu tindakan yang bersifat sementara. Oh, ada kerugian negara. Kapan sebagai bentuk laporannya? Nanti selesai. Karena ini proses sedang berjalan. Ini yang menurut saya seperti itu. Sehingga pada kasus Pak TM ini sekarang masih berjalan. Audit sedang berjalan. Sampai kapan? Sampai ketemunya bukti-bukti yang ditemukan dalam suatu audit forensik yang bersangkutan. Disinilah yang saya kira perdebatan antara Pak Mudaki dengan saya seperti itu. Jadi situasi yang bukti awal ini yang menjadikan sepertinya Pak TM sebagai tersangka tadi. Ditemukan siapa yang menentukan? BPKP kan itu. BPK juga bisa, BPKP juga bisa. Nah, disinilah nanti Mbak, kalau ini yang terjadi sering, itu ada audit. Apakah maksud Anda bahwa sebetulnya bukti audit investigatif yang final itu bisa menyusul, tapi tidak mutlak diperlukan dalam penetapan tersangka? Ya, kalau saya sepertinya gini kan, sesuatu kan dianggap benar, kecuali dibuktikan sebaliknya. Lah tampaknya teman-teman kejaksaan melihatnya seperti, oh ternyata ada kerugian. Seperti hanya sekarang, ada laporan-laporan keuangan, ternyata dibuktikan ada kerugian. Nah, di sini yang saya kira mungkin masuknya perdebatan seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang mutlak. Oke. Prof. Muzakir, kalau menurut Prof. itu bukan sesuatu yang mutlak untuk langsung menyertakan bukti investigasi audit dari BPK untuk memperlihatkan adanya kerugian negara. Pendapat Anda, Prof. Muzakir? Ya, ini saya kira bukan perbedaan pendapat ya. Yang benar dan yang salah gitu ya. Kalau orang hukum itu perbedaan pendapat apabila dasarnya sama, ininya sama, semuanya sama. Ada tekanan yang berbeda, itu perbedaan pendapat. Kalau perbedaan konteksnya ada tidak unsur dibuktikan terlebih dahulu, itu hubungannya dengan benar dan salah. Ya. Sekarang kita tadi sudah kronologinya sudah saya sampaikan. Ini delik material. Gitu. Seperti kan dicontohkan tadi gitu. Kalau ada orang mati disebabkan karena pembunuhan, ya itu yang membuktikan itu siapa yang pertama yang otentik yang bisa memberi keterangan yang objektif cukup satu kali saja. Kalau saya jawab sendiri itu adalah kedokteran forensik. Kalau sudah ada kedokteran forensik, pastilah ada orang mati disebabkan karena bukti-bukti tadi berdasarkan hasil visum et repertum itu adalah mati karena perbuatan orang. Selesailah itu kematian gitu. Jadi jangan sampai ini bukti awal kematian. Enggak bisa. Jadi harus pasti dalam penegakan hukum. Karena apa? Karena itu delik material. Nah kalau dalam kerugian keuangan negara pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, itu cantolannya tadi delik material, maka harus ada dulu itu. Sebelum ada itu tutup dulu yang lain. Kalau sudah ada, nanti hasil audit akan memastikan di situ kerugian negara disebabkan karena perbuatan melawan hukum. Dalam hukum pidana, baru clear di situ. Jadi kalau itu belum ada, jangan sekali-kali menetapkan seorang sebagai tersangka yang buktinya baru bukti awal. Tidak seperti itu. Ya. Sekali lagi, ini perubahan dari Undang-Undang Tipikor, yang perubahan itu hasil proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Jangan ditafsirkan persis sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi begitu. Jadi kalau kata dapat tadi boleh nanti bisa
Kalau itu masih bisa kita terima karena konstruksi kerugian bisa dihitung secara satu, kerugian aktual, yang kedua potensial, dan ketiga aktual, bisa semuanya. Tapi begitu ini diuji di Mahkamah Konstitusi, hanya satu kerugiannya adalah kerugian aktual. Potensial dan loss, total loss juga tidak bisa masuk di situ. Nah, inilah namanya oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan itu kepastian hukum yang adil. Baik. Jadi kalau itu Oke. tidak diperhatikan dalam konteks ini, berarti penegakan hukum nanti dalam pra-peradilan itu penegakan hukum yang tidak pasti dan tidak adil. Oke. Karena ini delik material, kemudian juga ada keputusan dari MK yang mengatakan harus ada actual loss-nya atau kerugian nyatanya, maka Prof. Hipnu, apakah Anda tetap berpegang bahwa sebaliknya tetap tidak mutlak untuk harus menyertakan kerugiannya negara dulu untuk bisa menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka? Ini Mbak Selvi, tidak mutlak laporan akhir, tapi bukti permulaan, bukti yang sedang ongoing sudah ditemukan. Gitu. Jadi gini loh, seperti Pak Mudzakkir sepakat tadi, kalau kasus pembunuhan, kalau kasus pembunuhan itu terkait misalkan suatu pembunuhan, pasti siapa pembunuhnya, ya saya kira audit forensik nggak perlu. Jadi forensik itu diperlukan adanya suatu keraguan. Nah disinilah makanya audit forensik keraguan. Siapa yang menilai? Adalah BPK, adalah BPKP, atau audit yang lain. Di situ yang diperlukan. Jaksa penyidik nggak bisa menghitung sendiri, begitu luasnya banyak. Oleh karena itu dalam seperti ini diperlukan suatu perhitungan. Siapa yang mendeklar? Adalah BPKP. Kalau itu BPKP sudah menyatakan sebagai kerugian negara, saya kira cukup sebagai dasar untuk unsur kerugian negara yang timbul dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Begitu Mbak, kira-kira Mbak. BPKP sudah cukup, sedikit saja ditanggapi oleh Prof. Mudzakkir lagi, jadi dari BPKP sudah cukup, tidak perlu sampai BPK, begitu? Ya, saya ingin jelaskan begini. Cobalah nanti dibaca juga surat edaran Mahkamah Agung. Kalau tadi disebutkan itu, yang bisa saja BPKP mendeklar sudah selesai. Saya bilang ini bisa salah kemana-mana nanti itu. Bisa dibaca itu surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016. Yang disebutkan di situ dikatakan menurut surat edaran itu yang mendeklarasikan itu BPKRI. Saya ulangi lagi, BPKRI. Itu implisit di dalamnya sesungguhnya yang menghitung siapa? BPKRI. Seandainya hitungan yang lain bagaimana? Boleh orang lain menghitung, tapi benderanya adalah BPKRI. Jadi kalau itu disebutkan dia adalah sebagai tadi adalah mendeklarasikan BPKP, menurut saya sangat tidak tepat dan sangat tidak cocok dan tidak sesuai dengan kalau begitu, produk hukum Prof. dari surat Mudzakkir dan edaran. juga Prof. Hipnu, sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi saya yakin keterangan yang lebih lengkap pasti sudah disampaikan oleh Prof. Mudzakkir dan juga Prof. Hipnu di depan Hakim Tunggal Sidang Pra-Peradilan, jadi kita akan tunggu nanti bagaimana hasilnya. Terima kasih Prof. Mudzakkir dan juga Prof. Hipnu telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.